Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat otomotif. Kali ini kita di pagi yang cerah ini, tapi kita sudah kedatangan tamu unit Xenia. Kontrol milnya lala. Setelah kita cek dengan alat scan, ternyata muncul kode VVTi in atau VVTi intake manifold tidak kerja. Jadi akan kita lakukan pengecekan. Kita coba simulasi kondisi jalan. Kita cek menggunakan alat scan dengan kondisi jalan. Sebelumnya kita juga cek kondisi olinya, apakah oli sesuai spek yang dibutuhkan oleh kendaraan, karena oli sangat berpengaruh pada kerja VVTi, karena yang menggerakkan sistem VVTi maju mundurnya pengaturan katup adalah pada viskositas oli. Jadi kalau oli salah akan mengakibatkan performa pada VVTi kendaraan kurang maksimal. Jadi kita coba jalan tadi yang masih muncul trouble-nya. Ini langsung kita saja eksekusi. Kita cek kabel-kabel dari OCV menuju ke ECU-nya, apakah ada kabel yang putus atau tidak. Ternyata kabelnya masih bagus semua. Dan kita aktivitas pada kendaraan ini, kita posisi pasang OCV kembali, kabel-kabelnya dipasang. Tadi juga aktif tes bisa, tapi OCV tetap tidak kerja. Karena OCV tidak kerja, maka kita akan langsung cek kondisi OCV secara visual atau secara sistem kerja, langsung menggunakan tegangan, yaitu kita gunakan tegangan AC 12 volt. Nah, di sini ada dua kutub atau ada soket yang terdiri dari dua kabel ya, soketnya dari dua kabel. Nanti kita akan kasih setrum main plus, apakah OCV-nya bisa kerja maju, dan jika kita balik plus mainnya, apakah OCV bisa bergerak mundur. Kalau bisa bergerak berarti OCV dalam kondisi normal. Ya, tadi kita cek OCV ternyata pada salah satu sistem kerja lambat atau macet ya. Jadi perlu kita gedok baru kerja. Jadi ini kemungkinan OCV setengah macet, setengah enggak. Jadi kadang muncul penyakitnya, kadang enggak. Ya, untuk itu kita cek kontinuitas atau cek kondisi kumparan atau tahanan yang ada di motor OCV. Ya, ini kita cek tahanannya, tahannya masih masuk spek, tapi di kerja OCV kadang nggak bisa maju atau nggak bisa mundur. Nah, ini diakibatkan oleh OCV yang dalamnya sudah aus ya, kemungkinan menggunakan oli yang enggak sesuai spek. Jadi OCV tidak terlumasi oli dengan baik, jadi OCV nya aus dan kadang seret ya. Ini kita coba ganti OCV dengan OCV yang lain, dengan mobil yang lain. Apakah penyakitnya nanti akan sembuh ataukah masih ada penyakitnya, nanti kita akan coba jalan. Ya, ini kita dibantu oleh adik-adik dari SMK, jadi kita juga perlu menuntun cara kerja dari adik-adik SMK supaya tidak terjadi kesalahan. Kita berikan ilmu, kita berikan pelajaran supaya adik-adik SMK bisa memahami sistem kerja mesin dan electrical mesin. Nah, ini sudah terpasang semua di OCV yang
yang kita ganti dengan OJV pinjam dari unit lain. Untuk itu kita lakukan tes jalan dulu, apakah dengan OJV mobil lain sembuh. Nanti kalau sembuh akan kita ganti OJV yang baru. Oke, mari kita lakukan test drive pada kendaraan ini. Oke, setelah dilakukan penggantian OJV, ternyata penyakitnya sudah sembuh. Jadi mobil ini sudah down untuk permasalahannya. Jadi unit sudah normal kembali. Untuk itu kita akan segera lakukan penyerahan kepada pemilik kendaraan. Jangan lupa like and subscribe.